Sejumlah kalangan memprotes pengesahan revisi Undang-Undang TNI, mulai dari koalisi masyarakat sipil, akademisi hingga mahasiswa. Usai disahkan, 7 mahasiswa UI mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Lantas apa yang menjadi dasar serta pokok perkara dari gugatan yang diajukan ke MK tersebut? Sudah hadir bersama kami di studio Abu Rizal Biladina, kuasa hukum dari para pemohon perkara uji material Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Mas Rizal, selamat petang. Selamat petang. Mas Rizal, saya mau minta gambaran dulu. Ini kan undang-undangnya sebenarnya belum ditandatangan oleh Presiden, tapi langsung digugat. Apa yang teman-teman mahasiswa mau tunjukkan sebenarnya kepada pemerintah? Oke, baik. Di sini kami ingin menunjukkan bahwasanya pemerintah ini udah kelewat batas dalam mempermainkan rakyat, mulai dari aksi dan apapun itu yang telah kita perjuangkan sebagai rakyat Indonesia dan dari berbagai lapisan masyarakat sipil tidak didengar, sehingga hal tersebut membuat kami kesal. Dan kami akhirnya 7 mahasiswa UI, 9 mahasiswa UI sebenarnya, 2 diantara menjadi kuasa hukum, termasuk saya sebagai kuasa hukum dari para pemohon dan teman-teman saya. Akhirnya kita mendiskusikan untuk ini di bawah ke meja MK. Jadi kita akan menggugat uji formil tersebut di uji MK gitu. Artinya menegaskan kembali 9 mahasiswa, 2 diantaranya jadi kuasa hukum? Ya, 2 diantaranya jadi kuasa hukum. Dan termasuk Anda jadi kuasa hukumnya ya? Ya, benar. Oke, kenapa upaya yang diambil akhirnya adalah uji formil? Kenapa kita ambil dari uji formil? Bahwasanya di sini kita fokus kepada fundamental pembentukan undang-undangnya. Di saat orang-orang material kita fokus kepada undang-undangnya karena sangat banyak yang janggal ketika pengesahan undang-undang DPR ini sendiri oleh DPR sendiri. Sebagai lembaga negara yang punya fungsi legislasi, DPR malah menyalahi fungsi legislasinya itu sendiri. Karena kita melihat bahwasanya undang-undang tersebut sangat banyak melanggar tentunya di Undang-Undang P3 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut kami dari secara fundamental pembentukan undang-undang ini harus diuji juga. Jadi dalam artian kami fokus kepada fundamental, jadi kita menguji keseluruhan undang-undangnya gitu. Oke, di proses perancangan kemarin yang paling dikritisi sampai akhirnya menjadi dasar menggugat ke MK itu kan soal transparansi. Itu apa saja yang menjadi poin-poinnya? Oke, di sini kami ada beberapa poin penting di permohonan kami, bahwasanya yang poin pertama tuh keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang TNI ini sendiri, bahwasanya menyalahi ada asas keterbukaan di dalam pasal 5 dan pasal 96 gitu. Lalu karena kita bisa melihat bahwasanya draft naskah akademis dan draft RUU TNI itu sendiri tidak dipublikasi kepada masyarakat, yang mana masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapatkan akses naskah akademis dan draft RUU TNI ini sendiri. Dan malah sangat disayangkan dari statement dari petinggi DPR bilang bahwasanya ya supaya masyarakat nggak ribut lah gitu, kita nggak share. Itu sangat disayangkan. Itu sangat benar-benar mencederai hak konstitusional kita sebagai para pemohon, khususnya warga negara Indonesia yang seharusnya berhak mendapatkan draft dan naskah RUU TNI itu tersebut. Oke, dan artinya petitumnya yang dituliskan juga dalam permohonan apa saja? Oke, kami petitum itu di sini kurang lebih ada 5 petitum. Yang pertama itu kita ingin mengabulkan pemohon untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, menyatakan Undang-Undang Akuo tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga, menyatakan Undang-Undang Akuo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Lalu di poin keempat ini, petitumnya kami ingin menyatakan ketentuan norma yang telah dihapus, yang telah diubah oleh undang-undang yang baru saja disahkan untuk diberlakukan kembali gitu. Lalu di poin kelima tentunya kami meminta juga pada Mahkamah untuk memerintahkan pemuatan putusan ini di lembaran negara Berita Negara Indonesia. Oke, salah satu yang juga disoroti adalah pembahasannya yang saat itu dilakukan di hotel dan juga tertutup. Itu yang juga disoroti oleh teman-teman mahasiswa. Kami di dalam Posita tidak menyoroti hal itu, tapi kami menyoroti itu bahwasanya minimnya akses publik terhadap undang-undang itu sangat minim gitu. Kita bisa lihat tuh kalau di rapat di hotel itu kan secara teknis, tapi sini pemerintah tuh gagal membangun komunikasi yang efektif dan kepada masyarakat, sehingga hal tersebut mencederai hak-hak konstitusional kita gitu. Lalu di poin ketiga itu juga ada tidak masuk dalam prolegnas gitu. Seharusnya di Komisi 1 tuh prolegnas mereka adalah RU penyiaran. Namun tiba-tiba di saat bersamaan di waktu yang kemarin itu RUU TNI tiba-tiba nabrak masuk dan menyingkirkan RUU penyiaran, sehingga RUU TNI yang diutamakan. Itu sebenarnya sudah mencederai juga di Undang-Undang P3 gitu.
Ini bisa dibilang sebagai upaya formal terakhir atau upaya hukum terakhir yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk penolakan? Sebenarnya masih banyak cara juga, bahwasanya ingin saya tegaskan banyak yang beredar bahwasanya gerakan JR ini sebuah gerakan yang eksklusif dan tidak tidak inklusif. Kami tegaskan bahwasanya kami bersembilan ini gerakan inklusif atas nama masyarakat Indonesia, atas nama gerakan sipil untuk melawan pemerintahan gitu. Jadi kami di sini berjuang bersama-sama, kita menggunakan apa yang kami punya kemampuan, khususnya di 9 para pemohon ini, para penggugat, termasuk 2 kuasa hukum dan 7 para pemohon itu latar belakang fakultas hukum. Kami ingin menerapkan ilmu-ilmu yang kami telah pelajari di lingkungan kampus dan kita akan ujikan kepada MK bahwasanya ilmu-ilmu yang kami pelajari itu bermanfaat untuk bangsa dan negara gitu. Oke. Kalau alat bukti yang juga disiapkan untuk nantinya disidangkan juga sebenarnya objeknya ya lagi-lagi belum ditandatangani oleh Presiden. Nanti seiring berjalannya waktu akan seperti apa nantinya? Oke, jadi di sini mungkin ada strategi yang unik kami pasangkan dan kita terapkan gitu dari 9. Kami bersepakat bahwasanya sehari setelah disahkan itu kita sepakat untuk dinaikkan. Kenapa? Karena supaya isu ini tidak turun dan tetap menjadi atensi masyarakat. Lalu di selanjutnya adalah ketika dimasukkan, bakal sini kita bikin pressure untuk pemerintah itu sendiri, Prabowo, untuk sisanya menandatangani. Ketika ditandatangani oleh Prabowo, maka undang-undang itu secara sah telah diundangkan. Ketika telah diundangkan, maka sudah keluar nomor undang-undangnya. Nah, lalu ketika itu kami masih ada jeda waktu sampai sidang pendahuluan, sampai sidang perbaikan itu kurang lebih dari 30 hari, mengingat sidang MK itu akan dimulai di 21 April gitu, karena ada libur lebaran. Jadi kurang lebih kita masih ada waktu lebih dari 30 hari untuk batas maksimal 30 hari diundangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita sini satu sisi mentekan Prabowo, ayo silahkan tanda tangan undang-undang tersebut, gugatan kami akan menanti di MK gitu. Oke, artinya seiring juga dengan langkah hukum yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa untuk terus menggaungkan, apakah ada hal lain juga, upaya lain yang akan tetap dilakukan? Upaya yang kami telah lakukan itu selain advokasi hukum, tetap kami untuk suarakan di sosial media dan mencerdaskan kepada masyarakat bahwasanya hal ini urgensi dan sangat mencederai lembaga negara DPR yang sebagaimana menjalani fungsi legislasi. Namun mereka sendiri sebagai lembaga negara tertinggi, sebagai lembaga negara tinggi yang mempunyai fungsi legislasi, tapi sangat disayangkan mereka melanggar ketentuan legislasi yang mereka sendiri buat gitu. Ini sangat disayangkan. Seharusnya lembaga negara sebagai contoh dan bisa dibilang sebagai penjelmaan masyarakat terhadap di pemerintahan itu sendiri melanggar undang-undang, malah melanggar UUD 1945. Jadi sangat disayangkan kami mendapatkan pemerintahan yang begitu tidak kompeten dan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sini sangat disayangkan juga komunikasi yang dibangun oleh DPR sembunyi-sembunyi, seperti pengecut sih menurut saya gitu. Oke, kita juga balik lagi ke proses perancangannya, kan itu yang sebenarnya dipersoalkan akhirnya juga digugat. Bagaimana teman-teman mahasiswa menanggapi, mencermati proses perancangannya yang kan kalau tadi sempat dibilang tertutup, juga tidak transparan, apalagi sih yang paling dipersoalkan sebenarnya? Karena di sini kita uji formil, fokus kepada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang menurut saya itu tidak objektif dan itu adalah sesuatu hal yang baku ya. Jadi sehingga ini tidak bisa diperdebatkan lagi ya. Karena udah jelas norma undang-undangnya berbicara apa, ya udah sesuai dengan prosedur yang ada. Jangan nabrak-nabrak aja. DPR ini saking tergebu-gebu mengundangkan dan mengesahkan undang-undang tersebut, akhirnya ditabrak sistem hukum, ditabrak norma undang-undang, akhirnya melanggar undang-undang itu sendiri. Maka dari itu kami inisiatif untuk JR formil gitu. Oke, tapi juga kalau dari undang-undang yang kemarin disahkan oleh DPR, poin ataupun juga pasal-pasal yang paling disoroti oleh mahasiswa, yang paling krusial yang mana? Oke, dari beberapa kemarin pas aku juga ikut aksi juga, beberapa poinnya itu salah satunya adalah perluasan jabatan oleh TNI itu sendiri, banyak banget menduduki beberapa fungsi sipil, dan lalu kedua perpanjangan usia pensiun gitu. Jadi sini sebenarnya bukan materialnya yang aku permasalahin. Aku tetap mempermasalahkan material, cuma kita ingin komen materialnya, draftnya belum sampai sekarang ada. Belum ada peresmian dari undang-undang sendiri yang DPR sebagai pemangku legislasi belum menyebarkan secara luas gitu. Draftnya mana, naskahnya mana, sampai sekarang belum ada. Sehingga menurut saya ya, ini sangat disayangkan aja sampai sekarang masyarakat juga nggak tahu nih pasal yang materialnya yang mana nih kita uji. Sedangkan giliran kita komen nih, masyarakat komen dan masyarakat sipil mengomen, wah gini-gini. Terus akhirnya ada DPR bilang, oh tidak itu draftnya palsu. Lalu yang mana yang asli? Sebenarnya itu kan tugas Anda untuk memberikan yang asli gitu menurut saya. Oke, itu juga jadi alasan kenapa akhirnya uji formil yang ditempuh ya. Mas Rizal, terima kasih mewakili dari kuasa hukum teman-teman mahasiswa UI yang menggugat ke MK. Terima kasih, semoga sehat selalu ya semuanya.